Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-haqqil ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin afdali maulud wa wasilati sairil wujud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlil wafa'i bil uhud. Amma ba'du. Malam hari ini satu kemuliaan buat kita. Allah Ta'ala menghadirkan kita kembali persis di malam 11 Rabiul Awal di hadapan pusara wali min awliyaillah Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf. Bersama-sama kita menunjukkan farah, kebahagiaan, kegembiraan atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin sekalian, sungguh kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun yang bisa menggambarkan. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam maulidnya yang kita baca tadi, beliau berkata, madihuka qasirun walau ja'a bi badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al kaunu isyaratun wa antal maksud. Madihuka qasirun walau ja'a bi badlil majhud. Orang yang memujimu akan selalu kurang pujiannya, walaupun dia kerahkan segala daya upayanya untuk memujimu, tetap akan selalu kurang. Tidak akan pernah yang bisa menyifati Nabi dengan sempurna. Semua yang menggambarkan tentang engkau wahai Nabi Muhammad, ajizun an hasri ma hawaita, mereka akan merasa lemah untuk bisa membatasi, menghitung apa yang engkau peroleh min khisalil karami wal jud, dari segala bentuk kemuliaan dan kedermawanan. Al kaunu isyaratun, seluruh alam ini hanya isyarah. Wa antal maksud, yang dimaksudkan daripada penciptaan Allah hakikatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala tidak akan ciptakan alam semesta ini, tidak akan ciptakan langit dan bumi, tidak akan ciptakan surga dan neraka, tidak akan ciptakan seluruh umat manusia, tidak akan ciptakan arsy, lauh dan qalam, kecuali karena Allah Ta'ala ingin mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ini diciptakan hanya untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu jelas sekali para hadirin. Karenanya begitu banyak orang-orang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya mereka pun menyerah karena tidak dapat menyampaikan pujian yang sebenar-benarnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang tahu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi
setelah begitu luar biasanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maulidnya Simtud Durar, pada akhirnya beliau pun berkata, fahasuna minni an umsika a'innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai pada akhirnya beliau berkata apa? Wa ma'asa an yuqala fi man wasafahul Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan, dan sampai seterusnya. Tidak ada satupun yang mampu memuji Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya pujian. Apa arti pujian kita dibandingkan pujian Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung sendiri memuji kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka seluruh pujian makhluk, seluruh pujian umat manusia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Para hadirin, yang terpenting dari majelis ini adalah juga dari majelis-majelis maulid yang kita hadiri selama di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kita berusaha menjadi orang yang layak dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya menjadi umat yang bisa bangga dan berbahagia dengan Nabi Muhammad, tetapi layak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Diceritakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Habsyi, beliau pernah berkata, saya ini sudah lama tidak pernah menghadiri majelis maulid yang diadakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di Siwun. Suatu saat saya punya azam untuk menghadiri, tapi saya masih ragu-ragu. Saya hadir atau tidak, hadir atau tidak. Kemudian saya ambil Al-Quran. Dibuka Al-Quran seperti orang mau istikharah. Begitu dibuka, ternyata di satar yang pertama, garis awal, yaitu surat Shad, firman Allah Subhanahu wa taala, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wasyarab. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ayyub alaihi salam, yang sebelumnya wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusubin wa adzab. Ingatlah Muhammad tentang hambaku Ayyub alaihissalam ketika ia merasa diganggu oleh setan dengan waswas. Binusubin wa adzab ay waswasah. Diberikan satu lintasan hati yang waswas, diajak untuk ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah apa? Ketika Nabi Ayyub alaihissalam mengeluh kepada Allah, Allah perintahkan hentakkan kakimu di bumi, maka dihentakkan kakinya di bumi. Fanaba'at minhu ainun, dari hentakan kaki Nabi Ayyub alaihissalam muncullah sumber mata air yang bersih. Hadza mughtasalun baridun wasyarab. Ini adalah air yang bersih yang bisa engkau gunakan mandi dan minum. Sumber mata air yang jernih, yang kalau dibuat mandi akan membersihkan, menyembuhkan seluruh penyakit zahirmu, dan ketika engkau minum akan menyembuhkan seluruh penyakit batinmu. Maka beliau merasa ini isyarah bahwa majlisnya Al-Habib Ali Al-Habsyi adalah majlis yang ibarat mughtasalun baridun wasyarab, majlis yang bisa menyembuhkan penyakit zahirnya dan penyakit batinnya. Maka majlis-majlis seperti ini kita harapkan kita akan sembuh penyakit zahir kita. Semua yang punya penyakit disembuhkan penyakit zahirnya oleh Allah Ta'ala.
Begitu juga penyakit batin kita. Penyakit batin dalam hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi memohon kepada Allah, wa ajli sadal qalbil katsiri sadauhu. Bersihkan ya Allah semua karat-karat dalam hati ini, penyakit-penyakit yang menjadi hijab menghalangi kita untuk sampai kepada Allah, menghalangi kita untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali saja masih memohon seperti itu, wakif dengan kita yang hati kita masih kotor, penuh dengan noda, penuh dengan dosa, penuh dengan karat, penuh dengan penyakit, ada bughud, ada hasad, ada ujub, ada riya dan seterusnya. Al-Habib Ali Al-Habsyi yang sudah sampai di makam seperti itu, sampai ketika Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi dengan putranya Al-Habib Husain bin Abdullah ketika haji ke Baitullah, begitu sampai di Masjid Nabawi, mereka berdua berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika ziarah itu ada seseorang yang menjaga makam Hujrah An-Nabawiyah bertanya kepada dua orang ini. Yang satu ayahnya, yang satu putranya, Al-Habib Husain bin Abdullah, dan ayahnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi. Ditanya, hal antum minas sadah? Apakah kalian ini dari kalangan sadah, dari kalangan para habaib? Dijawab, na'am. Iya. Wa hal antum min Hadramut? Apakah kalian dari Hadramut? Ya benar, kami datang dari Hadramut. Lalu ditanya, hal araftum as-Sayyid Ali Al-Habsyi? Apakah kalian kenal dengan orang yang bernama Sayyid Ali Al-Habsyi? Dibilang, iya, kami kenal. Bukan cuma kenal, bahkan tempat kami, negeri kami, kota kami dekat dengan kotanya. Maka orang ini bilang, kalau gitu nanti jika kalian pulang, tolong sampaikan salamku kepada Sayyid Ali Al-Habsyi dan ciumkan tangannya untukku. Katakan kepadanya, khadimuk sahibul hujrah yusallimu alaik. Katakan kepadanya, pelayanmu yang menjaga makam Nabawi, Hujrah Nabawiyah, menyampaikan salam kepadamu. Lalu kata Habib Abdullah bin Husain, Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi, nu'addil amanah. Kami akan sampaikan amanatmu, titipan. Tapi tolong ceritakan dulu kepada kami. Min aina arafta hadha sayyid? Dari mana kamu kenal ini Sayyid Ali Al-Habsyi ini? Dari mana? Dan bagaimana kamu mengenal ini bagaimana? Dijawab kata pelayan ini, kata penjaga Hujrah Nabawiyah ini, sungguh sebenarnya setiap hari saya melihat Sayyid Ali Al-Habsyi ada di makam, di samping makam kakeknya, di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulla lailah, setiap malam. Ditanya, ciri-cirinya seperti apa? Orangnya begini, rambutnya begini, hidungnya begini, kulitnya seperti ini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Semua yang diceritakan persis itu ciri-ciri Habib Ali Al-Habsyi. Maka Habib Abdullah bin Husain dan putranya Habib Abdullah bin Alwi dan putranya Al-Habib Husain yakin benar ini yang diceritakan Habib Ali Al-Habsyi, yang dikatakan tiap malam ada di makam Nabawiyah, di makam Nabi, di makam kakeknya Rasulullah SAW. Lalu pulang orang ini, Habib Abdullah dan putranya ini, Habib Husain pulang. Begitu pulang sampai di Hadramut, masuk ke kota Tarim, di situ ada majlis dihadiri Habib Ali Al-Habsyi, dan di situ ada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Belum sampai Habib Abdullah menceritakan, Habib Ali berkata, apakah engkau sudah ketemu sama
pelayanku, khadimi, yang menjaga al-hujrah an-nabawiyah. Qala na'am ya Habib Ali. Benar wahai Habib Ali. Dia berkirim salam kepadamu, minta aku cium tanganmu untuknya dan meminta doa dari kamu. Lalu Habib Abdullah menceritakan kisah tersebut dan Habib Ali hanya tersenyum. Ketika Habib Ahmad bin Hasan al-Attas lamma ra'a ta'ajjubal hadirin wastighrabahum, melihat takjubnya para hadirin, merasa heran dengan cerita ini, bagaimana mungkin Habib Ali mencapai makom sampai seperti ini. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas? Istaghrabtum hadza, kalian merasa heran melihat ini? Hadza galil fi haqq al-akh Ali al-Habsyi. Ini sesuatu yang sedikit untuk orang yang sebesar makamnya seperti Al-Habib Ali al-Habsyi. Ini baru sedikit. Wa hadza amrun sahl, dan ini perkara yang gampang, yang mudah dicapai, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Ini orang-orang terdahulu seperti itu. Tidak sedikit dari mereka yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah. Bukan hanya mimpi Nabi. Kita mimpi Nabi sudah luar biasa. Ini orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam wa kam minal awliya, termasuk yang kita ada di hadapannya ini. Berapa banyak para wali-wali, orang-orang besar yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, secara yaqadhah. Kenapa? Bukan hanya banyaknya sholawat mereka, tetapi juga ittiba yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dikatakan Al-Imamul Haddad, ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatan illa wa arju an a'mala mithlaha. Tidaklah satu kesunatan diajarkan oleh Nabi SAW kecuali aku berharap orang yang bisa mengamalkan sunnah itu. Al-Imam Al-Haddad, orang yang tidak pernah meninggalkan sunnahnya Nabi SAW. Maka jangan heran ketika beliau ditanya tentang hadis, ahwa sahih am ghairu sahih, hadis ini sahih apa tidak sahih, beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an langsung bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadis ini sahih apa tidak sahih? Langsung bertemu dengan Nabi SAW. Dan hal-hal semacam ini bagi mereka adalah sesuatu yang biasa, karena kecintaan yang sempurna kepada Nabi diikuti dengan ittiba yang sempurna kepada Nabi SAW. Kita baru sebatas menghadiri majelis-majelis maulid. Mungkin kalau tidak ada majelis-majelis seperti ini, kita lupa dengan Nabi, kita lalai dengan Nabi. Kita bahkan tidak bersalawat dan bersalam kepada Nabi SAW. Kita anggap bulan Rabiul Awal seperti bulan biasa. Kita anggap tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari-hari biasa. Padahal ini bukan hari biasa, ini bulan yang istimewa, hari yang istimewa. Allah Ta'ala ingin tunjukkan di sini bahwa kemuliaan Nabi Muhammad tidak karena zaman dan waktu, justru zaman dan waktu tempat itu menjadi mulia karena berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu bulan Rabiul Awal bulan biasa, tapi karena Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, sekarang Rabiul Awal menjadi bulan yang istimewa. Dulu hari Senin adalah hari yang biasa, tapi sekarang Senin menjadi hari yang luar biasa, yang istimewa, karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Makkah, Madinah mungkin tidak terlalu istimewa, tetapi menjadi lebih bertambah keistimewaannya karena di Mekah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di Madinah hijrahnya, serta di situ dimakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang berhubungan dengan Nabi menjadi yang termulia. Keturunan terbaik keturunannya Nabi Muhammad, sahabat terbaik sahabatnya Nabi Muhammad, istri terbaik istrinya Nabi Muhammad. Begitu juga umat terbaik adalah kita yang patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapannya mudah-mudahan kita tidak hanya pandai bersyukur, berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita aplikasikan kebahagiaan itu, kita buktikan
dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, membahagiakan Nabi Muhammad SAW yang sudah dijanjikan oleh Allah, wallahi la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menyusahkan engkau wahai Nabi Muhammad. Ketika nanti di hari kiamat Nabi Muhammad berjuang untuk kita, jangan sampai beliau kita susahkan karena amal kita di dunia yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita belajar dari majelis-majelis ini menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita, syukur-syukur bisa sampai kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan majelis ini menjadi tasjid, menjadi penyemangat buat kita menjadi orang-orang yang mampu membahagiakan, menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti syariatnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.